Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali saya Angga Aminuddin dapat kembali menyapa Anda dimanapun berada yang dapat mendengarkan dan juga menyimak siaran kami. Bagi Anda yang berada di daerah Batam dan sekitarnya yang menyimak kami melalui Radio Sela FM, atau bagi Anda yang menyimak kami melalui Radio Latansa di Sukabumi dan sekitarnya, Radio Almas di Magelang dan sekitarnya, dan Radio Luciana Number One di daerah Semarang dan sekitarnya, ataupun Anda yang berada di daerah Jabodetabek melalui Radio Silaturahim 720 AM. Semoga kabar Anda di kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan juga hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahur bersama tokoh kembali hadir menemani waktu sahur Anda, ikhwan akhwat. Semoga kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah dalam menjalankan seluruh ibadah-ibadah di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Dan tokoh kali ini yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda adalah Imam Besar Masjid Istiqlal. Beliau dilantik tahun lalu di bulan Januari 2016. Telah bersama kami Bapak Profesor Dr. Nazaruddin Umar MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, apa kabarnya? Alhamdulillah, senang sekali kita dalam bulan suci Ramadan yang sangat mulia ini. Semoga kita semuanya mendapatkan berkahnya lebih daripada Ramadan-Ramadan yang lalu. Amin. Sejak 3 tahun Ramadan kita menayangkan acara sahur bersama tokoh. Ini permintaan pendengar memang sudah banyak. Kapan Pak Profesor Nazaruddin Umar gitu ya. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita dapat berbincang-bincang. Insya Allah akan menginspirasi Anda. Kalau saya dapat data dari Wikipedia melalui Google, ini betul ya Pak Kiai ya. Kalau sekarang kan era Mbah Google nih. Yeah. Jadi sebelumnya saya sudah searching dulu nih. Bapak Profesor Dr. Nazaruddin Umar MA lahir di Ujung Bone, Sulawesi Selatan, 23 Juni 1959. Pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Agama Republik Indonesia di tahun 2011 sampai 2014. Dan sekarang lebih banyak dikenal di kalangan akademisi karena banyak juga aktivitasnya di kampus-kampus dan juga Universitas Islam Negeri Jakarta, UIN Jakarta gitu ya. Yeah. Sebagai di UIN Jakarta masih aktif sebagai dosen guru besar ya? Iya, saya guru besar di UIN Jakarta dulu. Backgroundnya memang di situ saya pernah PR 4, pembantu rektor 4 ya, kemudian pembantu rektor 3, juga pernah menjadi Direktur Eksekutif Perubahan IAIN menjadi UIN Jakarta. Nah, sekarang sebagai rektor di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran PTIQ Jakarta. PTIQ juga ya, perguruan tinggi. Baik, kami ingin lebih dekat dengan Pak Kiai. Pak Kiai bisa cerita masa kecilnya di Bone gitu ya? Ya, tempat tanggal lahir saya itu sebenarnya Desa Ujung. Kenapa disebut Ujung? Nah, tadi mau tanya, kenapa disebut Ujung? Desa Ujung itu ujung dunia kali ya. Tempat pembuangan jin itu. Bayangkan di desa saya itu kalau mau ke ibu kota kecamatan itu harus naik perahu. Mendayung gitu kan. Ya, itu 1 jam. Kemudian sekarang untung alhamdulillah sudah punya jalanan ya. Karena kami bangun pondok pesantren di kampung tempat kelahiran saya itu, sekarang sudah bisa nyambung dua antara. Jadi saya itu desa terpisah waktu itu. Untuk lihat ibu kota kecamatan saja susah, apalagi lihat ibu kota kabupaten. Lebih-lebih lihat ibu kota provinsi. Saya itu udah gede itu baru lihat yang namanya kota Makassar itu ya. Kampungan banget saya waktu itu. Nah, alhamdulillah saya nggak pernah mimpi itu mau sampai ke Jakarta bertempat tinggal. Oh gitu. Namanya Jakarta itu kayak mitos itu ya. Alhamdulillah setelah bisa juga sekolah di luar negeri ya kan. Tahun 93 saya mengapply ke
beberapa perguruan tinggi luar ya. Alhamdulillah saya diterima di 5 perguruan tinggi. 5 perguruan tinggi. Tahun 93, 94 itu saya memiliki 5 kartu mahasiswa. Kok bisa Pak Kiai? Jadi pertama saya di Pasca Sarjana UIN Jakarta ya. Tapi saya meng-apply ke Jepang ya, Tokyo University, diterima di Shiba University, tapi itu harus tinggal 1 tahun untuk remedial namanya, untuk memperbaiki bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Saya nggak sanggup dalam tempo 1 tahun karena 0 sama sekali kan. Nah akhirnya ada panggilan ke McGill University, Montreal, Kanada. Nah itu yang saya ambil. 1 tahun saya di Montreal, ada panggilan lagi ke Leiden University, Belanda ya kan. Semua itu full beasiswa di Leiden sampai apartemennya pun juga disiapin. Pada saat tahun yang sama juga itu di 93 dipanggil lagi 94 ke 95 ya di Paris University. Saya ambil 1 semester di situ di mata kuliahnya ada namanya ya sekarang sudah almarhum Profesor Doktor siapa ini ahli Indonesia ini di Prancis. Kemudian juga ada beberapa mata kuliah lah. Kemudian saya ke SOAS, University of London. Karena waktu itu kan visiting student, jadi diberikan kemudahan untuk mengikuti kelas, mengikuti perpustakaan secara free di London. Ya. Kemudian, saya menulis disertasi di Al-Azhar University. Jadi selama berapa tahun itu pindah-pindah university. Semester genap di sini saya ambil cuti akademik, semester genapnya di sana, balik lagi ngambil semester ganjil cuti akademik di semester genapnya di tempat yang lain. Nah di Perancis itu saya ambil program pendek ya kan, program 3 bulanan itu kan di sana ada yang namanya program pendek ya. Nah saya menikmati betul. Dinikmati? Memang bertekad gitu ya? Saya menikmati betul. Kenapa? Karena waktu itu memang saya belum berkeluarga ya. Jadi terbang kemana-mana itu semuanya itu tiket itu ada namanya. Waktu itu e-tiket itu belum ada seperti sekarang kan, elektronik tiket. Tapi waktu itu saya mau kemana aja sponsornya 4 ya kan. Alhamdulillah. Nah, setelah selesai kemudian saya balik lagi, dipanggil lagi ke beberapa universitas tempat saya mengabdi itu ya, misalnya di SOAS, University of London. Saya ke sana dapat kesempatan 1 semester. Nah itu program tinggi paling bergensi di Inggris saya kira itu. Kemudian juga saya ke Johnson University Belanda itu 1 tahun melalui sponsor Fulbright ya. Jadi saya termasuk Fulbrighter. Kemudian juga pernah juga tugas di Italia. Ya, di situ ada namanya Bellagio Study Center. Itu saya dapat semacam kesempatan ya, semacam award karena salah satu buku saya mendapatkan penghargaan tertinggi ya, gender perspektif pindah Holy Quran itu. Akhirnya mendapatkan semacam award, bisa menulis sampai 3 bulan di Rockefeller Foundation ini di Italia. Tempat persisnya itu di Bellagio Study Center. Alhamdulillah saya menulis sampai 3 buku di situ. Dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris. Di sana. Kemudian ada semacam tutornya ya. Kemudian saya kembali ke Indonesia ya. Tidak lama kemudian panggil lagi ke Amerika ya kan, di Amerika itu saya mendapatkan itu tadi sponsor dari Fulbright ya. Saya bawa semua keluarga for good nanti pada saat Presiden Pak SBY ketemu di situ. Pak Nasar pulang, bangsa kita juga memerlukan Anda kok. Jadi sebenarnya kontraknya mau diperpanjang ya udahlah. Kebetulan ibunda saya juga sakit keras ya. Saya bilang ini waktunya pulang untuk memelihara orang tua, karena orang tua saya ajak ke Amerika kan nggak mungkin. Nah, orang tua di Bone. Ibunda saya di Bone waktu itu ya. Akhirnya saya pindahkan ke Jakarta, tapi tidak lama kemudian meninggal. Nah, tapi Pak SBY minta saya mendampingi sebagai wakil Menteri Agama ya. Nah, kembali ke desa kecil saya itu, saya di pondok pesantren. Kelas 3 ibtidaiyah di desa saya itu pindah ke Kota Sengkang.
Sengkang itu adalah pondok pesantren tertua di Sulawesi Selatan, mungkin di Indonesia Timur. Tertua dari masa kerajaan Bon ya berarti? Iya, tahun 1930 sekian ya pendiriannya itu. Oh, pendiriannya ya. Nah, saya di situ betul-betul saya menikmati pondok pesantren karena hampir 10 tahun di situ kan. Mulai dari kelas 3 ibtidaiyah sampai lulus di SLTA. Saya baru mengenal perguruan tinggi itu setelah sekolah negeri itu setelah di Jakarta. Di Makassar. Jadi saya mengambil S1 di Fakultas Syariah di IAIN Alauddin Makassar, sekarang menjadi UIN. Nah, kemudian mengambil S2 di Jakarta dan S3. Pada saat saya sedang S2, S3 di Jakarta, saya juga melamar ke beberapa perguruan tinggi yang saya ceritakan tadi. Iya. Nah, dulu waktu saya di Makassar, saya mau ke Mesir. Koper sudah siap mau berangkat ke Mesir. Al-Azhar ya? Al-Azhar, karena pembimbing saya Pak Quraish Shihab, udahlah lebih baik ke Al-Azhar. Iya. Insya Allah Anda bisa, karena waktu itu alhamdulillah juga saya masuk sarjana teladan lah waktu itu. Iya. Mulai dari ini juga rahmat Tuhan ya, mulai dari kelas 1 naik ke kelas 2 ya. Saya selalu dapat ranking 1, bahkan kelas 3 ibtidaiyah itu loncat ke kelas 6. Ibtidaiyah saya itu hanya 3 tahun. Oh gitu ya. Umur saya tuh agak sedikit lebih muda dari teman-teman saya karena saya hanya menjalani ibtidaiyahnya itu 3 tahun. Jadi kelas 3 loncat ke 3 langsung loncat ke kelas 6. Dan dengan hasil yang luar biasa pasti, hasil yang bagus pasti. Kemudian juga waktu itu tes Indonesia Timur 80 orang kami dites untuk diterima di Jakarta, hanya 1 orang. Saya diterima di Jakarta waktu itu dengan beasiswa full. Tapi sebelum saya ke Mesir tadi itu, saya ikut tes untuk jadi dosen. Iya. Nah, ternyata lulus. Kata pembimbing saya, mentor saya Pak Quraish Shihab, terserah mau lanjut atau mau pegawai negeri. Saya minta pandangan ke orang tua saya. Orang tua saya kan tidak tamat SD di kampung, ya kan. Adik-adik saya kan banyak. Saya 8 bersaudara, saya anak pertama kan. Ibu saya tidak tamat SD, kemudian bapak saya tuh hanya guru SD. Ya, terlalu egois kalau saya sekolah sendiri di Al-Azhar. Adik-adik saya nggak mungkin orang tua saya membiayainya kan. Akhirnya udahlah, saya jadi dosen demi untuk adik-adik saya, tidak perlu saya berangkat ke Al-Azhar. Saya jadi dosen dengan tekun belajar ya, sambil mengasuh adik-adik ini. Karena orang tua kan nggak mungkin semuanya bisa menanggulangi itu. Nah, lama-kelamaan setelah adik-adik saya selesai, ya saya baru memikirkan untuk lanjut S2 pada waktu itu. Nah, kira-kira saya 4 tahun ya di Makassar itu tidak mikir untuk sekolah dulu. Kenapa? Karena kalau saya sekolah, kasihan adik-adik saya ini. Jadi selesaikan dulu, kemudian ada pekerjaan-pekerjaan lain ya kan. Saya juga mulai belajar bisnis ya, kemudian juga untuk membiayai adik-adik saya suka nulis ya. Artikel-artikel saya di surat kabar itu setiap hari ada aja. Saya kirim ke Jakarta, dimuat, ada yang nggak dimuat. Nah, sampai sekarang itu, jadi setiap hari saya Rakyat Merdeka kan di Pelita, kemudian juga di Republika juga saya sering baca tulisannya. Juga Jawa Pos. Iya, Jawa Pos. Harian Fajar Makassar sampai sekarang. Ternyata itu sudah dari dulu ya kebiasaan menulis. Dari S1. Dari S1. Karena saya hidup dari artikel. Iya. Nah, saya hidup dari artikel untuk membiayai orang tua yang juga kurang sehat dan adik-adik yang masih sekolah. Saya menjadi kakak dan sekaligus sebagai orang tua mereka. Dan juga betul-betul saya tanggung jawabnya besar. Mohon maaf ya, akhirnya juga saya agak tertunda kawin ya. Karena kalau saya kawin, saya khawatir nanti istri saya tidak bisa menerima kenyataan. Terlalu banyak tanggungannya gitu ya. Pakainya menikah di usia berapa? Saya 35 tahun. 35 tahun ya. Ya, itu pun juga. Tapi waktu itu teman-teman saya pada keluar negeri semua waktu itu. Saya enggak, karena batal ke Mesir, memikirkan adik-adik saya. Tapi saya katakan dalam hati, insya Allah kalau takdir saya keluar negeri, pasti saya keluar negeri. Nah, begitu saya lulus di Jakarta, aku nggak puas.
Masa teman-teman saya ke luar negeri, saya hanya di Jakarta. Saya di Jakarta rajin sekali ke kantor-kantor kedutaan. Saya kedutaan Inggris, kedutaan Amerika, kedutaan Jepang, kedutaan Mesir. Di situ kan ada pengumuman-pengumuman beasiswa kan. Nah, formulir-formulir itu saya semuanya isi. Nah, tahun 93 bersamaan panggilannya datang. Jadi saya tinggal milih yang mana ini. Akhirnya karena saya rakus ya waktu itu. Rakus ilmu kalau ini. Saya mengakali ya. Semester ganjil saya ambil di Mekil. Semester genapnya pindah ke Belanda kan. Cuti akademik di Mekil. Dan seterusnya begitu. Ada semester antara, ada panggilan juga kan. Saya nggak mau sia-siakan ini. Ya. Akhirnya masuklah Perancis. Jadi kartu mahasiswa saya tahun 93, 94 sampai 95 itu ada 5. Termasuk yang Tokyo tadi ya? Iya. Itu yang sampai tuntas di mana saja tuh Pak Kiai? Ya, ini cerita tuntas itu saya di UIN Jakarta. Ya, karena waktu itu ada ceritanya juga menarik ya, karena saya diberi kesempatan di Mekil dan di Leiden untuk nulis disertasi di situ ya. Tapi waktu itu saya nggak pernah pulang ke Indonesia kan. Terus Pak Munawir Sazali, mantan Menteri Agama. Kamu sudah haji Nasaruddin? Belum Pak, mau haji nggak? Siapa yang nggak mau? Saya haji tahun 95 lewat Belanda, Prancis Belanda ya waktu itu. Nah di Mekah ketemu Pak Tarmizi Tahir, Menteri Agama waktu itu. Ya, sudah, ini ya namanya Pak Nasaruddin ini. Saya nggak kenal Anda di Indonesia, tapi kalau saya ke Eropa, nama Anda banyak disebut-sebut kan. Saya suka dakwah di Eropa kan. Namanya ternyata sudah terdengar di Pak Menteri ini. Iya. Akhirnya udah pernah ke Indonesia belum Pak? Soalnya hemat ini. Udah beri kesempatan untuk pulang ke Indonesia. Waktu itu cuman 2 bulan, 2 minggu. 2 minggu saja. 2 minggu. Nah ketemu orang tua. Waktu itu umurnya 35 tahun kan. Kok belum kawin? Teman-teman saya sudah punya anak semua kan. Di Eropa, Amerika umur 35 tahun itu untuk laki-laki masih kawin muda ya kan? 40 tahun orang di situ. Tapi kalau di Indonesia kan di sini kan lain. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kawinlah saya di sini. Di Jakarta dengan harapan bahwa saya segera kembali. Dapat jodoh orang mana Pak Kiai? Saya dapat orang Cirebon. Orang Cirebon ya. Teman saya di UIN Jakarta. Nah, begitu saya mau berangkat karena lemari ada di Paris, ada di Belanda, ada di Mekil ya kan, buku-buku. Tiba-tiba istri saya ngidam. Entah siang malam. Ya kalau berangkat anaknya orang gini kan, nggak bertanggung jawab ini. Akhirnya saya minta cuti akademik di tempat-tempat yang tadi. Ya, ada masalah ini. Orang tua saya juga mulai kurang-kurang sehat ya. Ibunda saya waktu itu. Kemudian istri saya lagi ngidam berat. Nah, tahun depannya saya mau kembali. Ya karena sudah punya anak 1. Baru saya mau perbaharui semua administrasi ya, visa. Ngidam lagi untuk anak kedua. Jadi tertunda lagi. Waduh, jadi gimana ini? Akhirnya mata kuliah saya yang pernah saya sampaikan saya ambil di Mekil di beberapa tempat itu. Nah ternyata itu bisa mendapatkan pengakuan di UIN Jakarta. Di samping juga ada mata kuliah saya memang tersisa di UIN Jakarta. Jadi kombinasi ada beberapa mata kuliah luar saya gabungkan. Nah disertasi saya sudah susun di luar negeri kan. Ya tinggal gampang lah di bahasa Indonesia kan. Di UIN Jakarta juga masih saya tercatat. Akhirnya selesainya di UIN Jakarta. Nah Pak Kiai, prestasi akademis yang luar biasa ini pasti kan ditanam dari kecil gitu ya. Nah sebenarnya pendidikan utama apa sih dari kecil itu sehingga Pak Kiai bisa gitu di usia remaja, di usia ketika sudah masuk dewasa itu menjalani hal-hal yang tadi? Mungkin bapak saya guru ya. Setiap kali bapak saya itu pergi ngajar, saya ikut. Ya, ikut. Usia saya mestinya baru TK ya, umur 4 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tapi saya ikut terus ke bapak saya, kan sekolah dekat rumah. Ikut di kelas itu, ikut-ikutan lah, belajar. Lama-kelamaan alhamdulillah bisa ikut beneran. Jadi masuk lebih awal, kemudian tadi itu pindah ke pondok pesantren kelas 3, loncat ke kelas 6. Alhamdulillah bisa. Dan
satu hal yang sangat penting waktu itu juga penting untuk saya sebutkan di sini. Satu saat itu pernah ada kejadian betul-betul sangat penting buat saya ya, karena maaf, ada festival penulisan akademik itu kan. Tadinya ada 200 makalah. Nah, diseleksi, saya juga masuk proposal disertasi saya waktu itu. Iya. Nah, ternyata masuk saya 40 besar. Lama-kelamaan 20 besar. Dan itu ada hadiahnya ya, kalau nanti masuk terpilih 4 besar itu nanti akan dapat undangan ke New York. Iya. Di Ithaca, di Cornell University itu. Nah, saya masuk 4 besar waktu itu. Tulisan tentang apa waktu itu? Ya, gender perspektif. Waktu itu kan lagi transgender ya. Betul. Nah, saya mungkin memang orang pertama menulis tentang gender dalam perspektif Islam. Nah, itulah yang membuat itu seksi ya, disertasi disertasi lah. Dan di proposal disertasi itu saya majukan menjadi karya akademik yang disayembarakan di website itu kan. Akhirnya terpilih. Nah, saya diundang ke New York, presentase itu luar biasa. Orang tadinya desa ujung nggak pernah lihat ibu kota kecamatannya, tiba-tiba di ibu kota di New York kayak gitu. Masya Allah, saya nangis waktu itu. Orang tua saya tuh nggak pernah membayangkan anaknya. Saya itu kan pengembala ada kerbau bapak saya, ada sapi ya. Di desa tuh ya. Iya, mencangkul, orang kampung banget saya waktu itu. Alhamdulillah. Nah, jadi saya di Belanda waktu itu dikirimi surat pindah. Saya kan dosen UIN Jakarta. Pak Kures pindah ke Jakarta. Saya kan asisten beliau sejak di Makassar. Nah, pindah ke Jakarta. Akhirnya juga saya diminta, mau nggak Nasaruddin pindah ke Jakarta? Ya, dengan senang hati. Pindah saya ke Jakarta waktu itu. Dari Makassar ke Belanda, dari Makassar ke Jakarta. Nah, ketika selesai saya programnya di luar negeri itu ya, saya kembali ke Jakarta. Alhamdulillah, pemilihan rektor baru Pak Sumardi Asra itu rektor. Saya diminta untuk menjadi pembantu rektor 4. Ini juga satu hal yang sangat istimewa buat saya karena saya bukan alumni UIN Jakarta S1-nya kan. Saya S1-nya di Makassar. Kok tiba-tiba menjadi PR4? PR4 istimewa dan kaget juga ya. Kaget, orang lain juga kaget. Ngapain orang kampung memimpin Jakarta? Nah, waktu itu saya nggak tahu apa kegiatan. Waktu itu saya dikasih tugas, bukan saya dikasih tugas. PR4 itu kan urusan kerjasama ya. Karena waktu itu memang saya punya Ichnis Group. Ya, waktu tahun berapa itu ya persisnya, tahun 96-97. Saya kan hobinya IT ya. Nah, saya bikin Ichnis, Intensive Corporate Islamic Networking. Jadi kami mencoba untuk membuat intranet untuk menyambung jaringan-jaringan di beberapa kampus, beberapa gedung di UIN Jakarta. Jadi dalam tempo yang sangat singkat itu banyak sekali jamaah kita menghubungkan masyarakat dengan UIN itu karena Ichnis ini, lembaga yang saya bentuk itu. Akhirnya Pak Sumardi minta, ini bagus jadi PR4 ini. Nah, begitu saya terpilih PR4, salah satu tugas UIN itu untuk menjadi IAIN menjadi UIN. Nah itu ceritanya gimana tuh Pak Kiai waktu pas IAIN berubah jadi UIN? Dibikinlah SK. Tadinya lockdown ya, orang mandang enteng, nggak mungkin. Ada namanya Profesor Mastuhu, itu yang ketua timnya nggak berhasil. Terus Pak Komarudin Hidayat bahkan sudah sampai studi banding ke luar negeri kan, tapi juga belum berhasil ya, karena apa faktor dana. Saya Bismillah. Nah, persyaratan untuk bisa ngambil mencari dana yang sebesar itu nggak mungkin dana luar negeri kan, harus dana loan dari luar negeri. Nah, waktu itu saya minta proposal itu ke IDB, Islamic Development Bank.
Itu saya masih ingat itu, diketawain proposal saya di IDB. Diketahui kenapa? 20 halaman kan. Oh, Itu terlalu tipis. Anda mau pinjam, Anda mau minta uang 500 miliar, proposal Anda cuma 20 halaman. Itu kayak panitia, apa istilahnya ejakannya tuh, panitia Karang Taruna lah. Panitia Karang Taruna. Orang bikin 2000 halaman proposalnya, Anda bikin cuma 20 halaman. Sanggup nggak bikin proposal yang bagus 2000 halaman? Saya bilang sanggup. Saya nggak tahu bagaimana tuh dalam bahasa Inggris loh ya. Iya. Nah, jadi ketemulah Pak Rohmin Dahuri, PR4-nya IPB. Saya kumpul PR4-nya ITB, PR4-nya UI, PR4-nya Gajah Mada, PR4-nya IPB. Mau nggak melihat berdakwah lewat syiar khusus ini, IAIN kita akan rubah menjadi UIN. Akhirnya yang konsen pada waktu itu PR4 IPB, PR4 UI dan IPB. Terutama Pak Rohmin Dahuri. Oh gitu. Dalam tempo 1 minggu ini, saya bilang begini, Pak Rohmin, kalau saya bikin sendiri ini nggak bakalan. Studi kelayakannya kan sangat luas. Ini sebetulnya saya tidak boleh ungkap ini. Tapi oke lah, nggak apa-apa, ini karena ini umat yang sudah terjadi. Saya dengan Pak Rohmin Dahuri itu sangat dekat ya. Iya. Nah pada waktu itu memang ada proposal yang sudah dibikin masternya, ya. Itu tinggal menirulah di situ, kita sesuaikan. Tidak sampai 4 hari konseling itu jadilah proposal 2.500 halaman. Bahasa Inggris. Nah itu ada ceritanya sangat-sangat lucu karena saya ketua timnya. Orang-orang nggak percaya, ngapain orang kampung dari Makassar ya mimpin UIN PR4 mau bikin gagasan besar, orang keren saja nggak berhasil, masa apalagi ini bisa. Gitu ya. Nah begitu dikirim ke IDB. Nah ini ada ceritanya, karena kan 2 rangkap itu dikirim, jadi 2.500 kali 2 rangkap itu segini kali ya. Iya. Nah kalau naik mobil itu pasti macet. Saya charter ojek. Saya ingat betul waktu itu jam 8 dari Puncak kampus tanda tangani. Ini mengejar apa nih Pak? Mengejar harus hari itu nyampe ke Jeddah IDB. Oh. Nah mengejar itu LTH, apa itu namanya tuh ya? Yang titipan kilat itu loh. Oh iya. LTH di Mampan tempatnya kan. Nah begitu selesai tanda tangan, saya naik ojek. Di tengah jalan naik ojek itu hujan. Dari mana? Dari Ciputat ke Mampan. Jadi jaket saya itu jaket anti hujan itu ya. Saya buka bungkus yang dibungkus pakai jaket. Naik ojek sampai ke Mampan. Begitu sampai di kantornya LTH. Barusan berangkat Pak ke airport. Waduh, lemes saya. Kan kalau nggak masuk hari ini nggak diterima lagi. Oh gitu. Kan terakhir last minute itu hari. Iya. Nah, Pak, boleh nggak minta tolong kejar mobil LTH, mobil box itu? Lewat mana Pak? Begini hujan. Lewat tol. Loh, ini kan motor Pak. Mas, saya tanggung jawab kalau ditangkap. Masih ingat tukang ojeknya Pak? Nggak tahu. Pokoknya orang Ciputat itu. Ciputat ya? Iya. Saya cari itu tukang ojek itu. Ya untuk motornya baru ya. Iya. Motor bebek lah. Nah ojek itu, Pak, nanti kalau ditangkap polisi Pak, kalau perlu motornya saya gantikan. Ya, asal kita kejar itu. Begitu saya naik motor di tol itu ya, sampai ke bandara, semua itu klakson. Pasti. Nggak ada polisi kan? Itu motor mau ngapain katanya? Ngapain motor? Aduh. Udah, Mas, saya nggak pakai helm, nggak pakai jaket, hujan ini kan bungkus ini. Iya. Begitu sampai di bandara, ketemulah mobil boxnya LTH itu. Ya, Pak, ini sudah tanda terimanya, terima. Jam 10 ya. Pagi ya, terbanglah proposal itu ke Jeddah. Nah, kira-kira jam 9 malam itu, saya dapat telepon dari Presiden IDB-nya langsung. Langsung dari Muhammad Ali, karena itu kan titipan khusus itu. Congratulations, your proposal. We just read your proposal.
tomorrow morning will be discuss about your proposal. Kami bisa diskusikan besok proposalnya. Nah, apa yang terjadi? Besoknya ditelepon lagi, congratulations, proposal Anda diterima. Luar biasa katanya, Anda bisa bikin proposal tebal dalam tempo 1 minggu kan. Dan tidak lama, tidak sampai 1 bulan, datang Presiden ADB-nya ke Jakarta, tanda tangan MOU. Alhamdulillah, sujud syukur saya. Subhanallah. Nah, itu luar biasa. Tapi ini ada prolognya. Prolognya yang paling penting ini, karena nggak bakalan bisa diterima IDB tanpa ada tanda tangan Presiden. Pak Abdurrahman Wahid waktu itu. Iya. Nah, jadi masalah karena Pak Gus Dur waktu itu nggak setuju IAIN berubah menjadi UIN. Oh gitu, tapi tanda tangannya. Saya nggak setuju Anda berubah IAIN menjadi UIN. Nanti mau jadi apa itu IAIN kalau sudah jadi UIN? Nggak bakalan bisa bersaing dengan UI, ITB, dengan IPB. Mau jadi apa? Tetap aja lah seperti itu. Iya Gus, saya diskusi sebentar. Apa idenya apa? Kalau IAIN itu kan cuman kolam atau paling banter sebagai empang lah. Ya, tentu nggak mungkin bisa membahas tentang Islam yang universal. Universalitas Islam itu hanya bisa diwadahi oleh universitas Islam. Ya, kalau hanya Islam itu dikaji dalam sebuah danau, kerdil Islam itu, jadi kita perlu menjadikan universitas ini. Iya. Jadi samudra lah. Universalitas Islam hanya bisa diwujudkan oleh universitas Islam, bukan institut, apalagi sekolah tinggi. Itu reasoning saya. Iya. Terus apa maunya? Saya bilang, Gus, mohon permohonan untuk ini ke pinjaman luar negeri. Sini, pakai celana pendek di atas kursi roda. Maghrib waktu itu saya ingat di rumahnya, bukan di sana tapi di rumahnya di rumahnya khusus sekarang. Tanda tangan. Ciganjur. Besoknya saya bawa ke Kementerian Keuangan. Direktur Dana Luar Negeri pada waktu itu marah ke saya. Ini yang saya tidak suka. Ya, masa saya di peta komplit ini kan, langsung tanda tangan Presiden, itu kan mestinya ke sana dulu kan. Nah, berkali-kali saya mau tembus dia, nggak mau dia kan. Enak aja mau pinjaman sebanyak begitu, negara yang bayar, kamu nggak mau bayar, nanti ya banyaklah alasan-alasannya. Nah, udah pokoknya biar dimarahin, tanda tangan Gus Dur sudah ada kan. Nah, cepat sekali prosesnya penandatanganan MOU. Akhirnya tahun itu juga ditentukanlah persiapannya siapa yang akan memborong dan segala macam. Nah, sebelum uangnya turun, saya sudah selesai periodenya di PR 3 waktu itu. Karena dari PR 4 1 tahun, PR 3 itu 3 tahun. Nah, akhirnya pemilihan rektor berikutnya saya diajak teman-teman masuk calon rektor. Akhirnya bersaing dengan guru saya Pak Sumardi kan. Guru yang diajak bersaing incumbent ya kan. Ya kalah lah. Tapi urutan kedua saya waktu itu 3 ya. Urutan pertama Pak Azumardi, saya, baru Pak Din Samsudin. Alhamdulillah. Nah, waktu itu Pak Kiai sebenarnya tekad apa sih yang mendorong itu semua gitu ya? Kayaknya semangat banget gitu ya, terus merasa kayak pertolongan Allah itu dekat. Terus karena kenapa? Ada satu pertemuan yang bagi saya orang Bugisnya keluar itu siri itu ya. Ngapain orang kampung mau memimpin Jakarta kan? Nah, itu yang membuat saya itu terbakar itu ya. Masa orang kampung nggak bisa? Akhirnya saya buktikan bahwa ternyata MOU sudah selesai, artinya nggak ada masalah lagi kan. Sebagai penghargaan alma mater UIN IAIN Jakarta itu hanya 1 tahun lebih sedikit saya PR4 dipromosikan menjadi PR3 karena PR4 itu kan swasta, nggak ada tunjangannya dari pemerintah kan. Akhirnya saya dipindahkan ke PR3 supaya dapat tunjangan permanen dari pemerintah kan. Nah, setelah itu terjadilah seperti sekarang. Jadi alhamdulillah teamwork saya itu ya tentunya perannya Pak Zumardi juga. Pokoknya saya minta tanda tangan. Seperti apa jadinya ini? Ya pesimistik juga pada pertamanya kan, karena almarhum
Cak Nur juga nggak setuju, IAIN menjadi UIN, Gus Dur nggak setuju, tapi tetap tanda tangan kan. Alhamdulillah sampai sekarang ini. Itu kepuasan batin. Setiap kali saya melihat IAIN, UIN sekarang. IAIN itu kayak istilahnya Pak Menteri Agama dulu itu kayak pabrik kaos, itu kumuh sekali. Enggak. Nah sekarang rata-rata lantai 5 kan, penuh. Bangunan-bangunan itu sudah berubah total. Itu IAIN menjadi UIN karena 500 miliar itu bantuan dari IDB. Itu hasil nekat itu, naik ojek itu. Saya bilang, ya Allah, ojek itu saya cari siapa, tapi lupa ingat orangnya. Orangnya. Seandainya bukan tukang ojek itu, nggak bakalan bisa proposal itu sampai ke juta hari itu. Deadline-nya kan. Baik Pak Kiai, kita jeda dulu. Obrolannya semakin menarik. Iwan Ahmad, Anda menikmati santapan apa sahur kali ini? Santapannya jangan terlalu cepat gitu ya, karena kita masih ada obrolan yang menginspirasi Anda bersama Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA. Tetaplah bersama kami.